Shalom, hai everybody, saya Uncle Mandil 24 dan selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang, kita akan menulis dan kita akan berbagi dalam channel pribadi saya ini. Dan tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Nah, ini diambil dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Bagian kedua ini, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah datang berkunjung dalam channel saya, dan saya berdoa bagi saudara yang datang, kiranya kasih Tuhan, kiranya kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan itu biarlah terjadi, engkau nikmati, engkau alami dalam perjalanan kehidupanmu. Siapapun yang melihat channel ini, siapapun yang mendengar channel ini, saya berdoa kiranya engkau menemukan sesuatu kebahagiaan di dalam perjalanan hidupmu. Dan hari ini saudara, bagian kedua ini saya membahas tentang manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Nah, jika ditanya, ini jika ditanya nih ya, jika ditanya kepada saudara masing-masing yang melihat channel ini, saudara percaya nggak sih bahwa dalam hidupmu itu ada roh? Percaya nggak saudara bahwa dalam hidupmu itu ada roh? Coba saudara pikirkan dulu, coba saudara renungkan, benar nggak ya dalam diriku ini ada roh? Rohnya yang dimaksudkan itu adalah dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika Allah menjadikan manusia, membentuknya dari debu tanah, dan Allah mengembuskan nismat kaim. Nismat kaim itu adalah roh yang hidup. Roh yang dimiliki manusia itulah diembuskan. Saudara, percaya nggak bahwa Tuhan itu memberikan roh dalam hidup manusia? Ada roh dalam diri kita. Saudara pernah nggak kepikiran, ini supaya saudara nggak bingung ya, supaya saudara nggak bingung. Pernah nggak kepikiran atau memikirkan tentang, oh aku ingat Tuhan, pernah nggak begitu? Atau saudara pernah nggak melakukan kebaikan, ya kan? Kalau saudara melakukan kebaikan, apa yang saudara timbul dalam hati pikiran saudara? Apakah hanya sekedar melakukan kebaikan atau saudara mengingat Tuhan di dalam kebaikan itu? Atau saudara ketika kita mau melakukan hal-hal yang jahat, terlintas nggak dalam pikiran kita bahwa, janganlah, Tuhan nggak suka. Nah, pernah nggak saudara mengingat tentang Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara? Atau saudara berdoa? Pernah nggak saudara berdoa? Pernah nggak saudara berdoa? Kalau pernah, ketika saudara berdoa kepada siapa? Nah, itu menunjukkan ya banyak hal lagi. Semuanya itu menunjukkan bahwa di dalam diri saudara ada roh. Tuhan tidak berkomunikasi kepada fisik, enggak. Tuhan nggak berkomunikasi kepada binatang. Tuhan nggak berkomunikasi kepada tumbuhan. Tapi Tuhan berkomunikasi kepada manusia. Kenapa kepada manusia? Di channel saya sebelumnya, di video saya sebelumnya, di situ dijelaskan bahwa manusia itu apa sih? Manusia itu debu tanah. Ya, manusia itu kan bahasa Indonesia dari penyerapan dari bahasa Sanskerta manusia. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, teks Ibrani Alkitab itu, kata manusia itu adalah Adam. Nah, itu Adam. Jadi ketika manusia itu dibentuk, ya Adam itu dibentuk dari mana? Dari debu tanah. Nama Adam itu berasal dari mana dia dibentuk, yaitu Hadamah. Hadamah, dari debu tanah. Ya, dari debu tanah. Fir Adamah, dari debu tanah itu. Jadi nama Adam ini berasal dari mana dia dibentuk. Jadi manusia itu adalah debu tanah. Tetapi karena Tuhan yang mengembuskan nismat kaim, roh
Ya, nismat itu nafas, sama bersinonim dengan ruah. Di sini nafas hidup, ruah, roh yang menghidupkan. Sumbernya dari mana roh itu? Dari Allah yang mengembuskan di dalam hidung manusia. Sehingga apa dikatakan? Manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah ini saudara, percayalah bahwa dalam hidupmu itu ada roh. Roh itulah yang berkomunikasi kepada Allah. Tubuh kita ini nggak bisa berkomunikasi kepada Allah, nggak bisa. Tubuh manusia nggak bisa berkomunikasi kepada Allah. Yang menggerakkan tubuh ini adalah roh yang ada dalam hidupmu. Roh yang ada dalam hidupmu. Dan roh itu bersumber dari pencipta, dari Allah. Jadi engkau harus pahami ini dulu. Ya, engkau harus pahami bahwa dalam hidupmu itu ada roh. Kalau nggak ada roh, inimu nggak hidup, nggak bergerak. Sama kayak binatang-binatang. Walaupun dia bergerak, tapi nggak ada roh dalam hidupnya. Jadi bukan binatang itu yang penting, tidak. Engkau yang penting. Manusia yang berharga, manusia yang bernilai. Manusia yang bernilai. Jadi kalau engkau nih, ya, ini nih. Kalau engkau melihat channel aku ini, channel saya ini, siapapun saudara yang melihat channel ini, ya, saudara, kalau engkau hari ini berada dalam situasi yang kritis, kalau engkau merasa dirimu hari ini tak berdaya, buatlah. Engkau tidak mempunyai apa-apa selain engkau mempunyai dirimu sendiri. Tapi ingatlah, engkau berharga. Engkau berharga. Kenapa engkau berharga? Kenapa engkau istimewa? Karena di dalam hidupmu Tuhan Allah sudah memberikan roh itu dalam hidupmu. Sehingga tubuh yang tadi yang gak bisa berbuat apa-apa, yang benda mati yang dari debu tanah, ini bergerak, hidup karena roh itu. Jadi artinya ketika Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam diri kita, itu artinya apa? Artinya kita menjadi jiwa yang hidup, makhluk yang hidup, berkepribadian. Arti dari berkepribadian ini apa? Yaitu artinya apa, saudara? Ya, luar biasa, saudara. Ini yang harus perlu dipahami dulu pertama. Ya, dan setelah itu gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 26, ya, di situ dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Mereka ini siapa? Manusia. Adam yang dibentuk, dan dari Adam akan datang yang namanya Hawa. Dari mereka berdua, seperti penggenapan dari berkat Tuhan, beranak cucu dan bertambah banyak, maka akan ada manusia lain yang dilahirkan dari Adam dan Hawa. Tapi sekali lagi, roh itu Allah yang memberikannya. Roh itu Allah yang memberikannya. Makanya manusia itu berharga. Binatang gak ada apa-apanya, saudara. Tumbuhan gak ada apa-apanya. Kalaupun engkau tidak berprestasi, bukan berarti engkau tidak berharga. Engkau berharga. Engkau bernilai. Roh tidak bisa diukur dengan fisik. Gak bisa. Gak bisa. Makanya manusia itu jauh lebih bernilai daripada segalanya. Tuhan bilang apa, saudara? Tuhan Yesus itu bilang apa kepada kita? Apa gunanya engkau memperoleh seluruh harta dunia jikalau nyawamu binasa? Apa artinya nyawa? Jikalau rohmu yang tadinya Allah berikan itu terpisah dari dia selamanya, saudara,
nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan. Makanya itu Tuhan bilang, ya, sumber kehidupan kita itu adalah hanya Allah. Ya saudara, luar biasa. Bersyukur ya sama Tuhan. Bersyukur ya. Kalau engkau hari ini merasa engkau punya masalah, punya beban berat, saya berdoa buatmu hari ini. Saya mengasihimu di dalam Yesus Kristus. Jangan lihat penilaian dunia akan dirimu. Jangan lihat. Jangan lihat penilaian dunia akan dirimu, saudara. Jangan lihat. Tapi, lihatlah Allah mengasihimu, mencintaimu. Apapun, kalau engkau tidak punya apa-apa, bukan berarti Allah enggak mencintaimu. Dia mencintaimu. Karena dia sudah berikan rohnya padamu, saudara. Roh dihembuskannya padamu, saudara. Hidup kita bergantung sama Allah. Bukan bergantung sama materi. Bukan bergantung sama fisik. Roh kita lah yang menggerakkan hidup kita ini. Yang menggerakkan, yang membuat kita, jiwa kita ini hidup. Untuk menjaga fisik kita dengan baik. Ya, untuk menjaga fisik kita dengan baik. Ya saudara, Tuhan, engkau lihat siapapun yang melihat channel ini. Kondisi mereka Tuhan tahu. Engkau yang sudah hadir di sana, di hati mereka. Dan mereka merasakan kasih-Mu. Mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Mereka sangat mulia di mata-Mu. Lihatlah orang-orang yang melihat video ini Tuhan. Engkau yang tahu sampai ke dalaman hati mereka. Biarlah Engkau dengan cara-Mu yang dahsyat menolong hidup mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah seperti yang Kau kehendaki pada mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, kita akan lanjut ya mengenai gambar dan rupa Allah di video saya berikutnya. Tuhan berkati.